Bapak-bapak pimpinan, Ibu Bapak anggota Komisi 2 DPR RI yang terhormat dan kami hormati. Sebelum kami melaporkan tentang evaluasi dan proyeksi program kerja otorita IKN 2026, kami pertama-tama ingin menyampaikan banyak terima kasih atas kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI beserta stakeholders-nya dari BKN, dari Pak Wamen ATR, Wamen Dagri, Wamen PAN RB, dan seluruh jajaran dalam kunjungan kerja ke IKN tanggal 10 sampai 12 November yang lalu dalam acara evaluasi, monitoring dan evaluasi. Tentunya kunjungan kerja ini memberikan semangat pada kami karena ternyata kami diperhatikan penuh oleh Komisi 2 DPR RI ini. Bapak sekalian yang kami hormati, termasuk juga Pak Mendagri Arya Bima yang datang dengan membawa Asosiasi Lari Trail Indonesia yang mengadakan lari di IKN. Terima kasih Bapak kunjungannya. Bapak sekalian yang kami hormati, lanjut. Jadi keberlanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN sebetulnya ini hampir mirip seperti yang kami laporkan pada saat kunjungan kerja, namun hanya nanti ada tambahannya sedikit tentang evaluasinya. Ya, kebetulan ini ada Menpan RB, ada Pak BKN, ada Mendagri, sehingga kami laporkan bahwa keberlanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN didasarkan digas lagi oleh Peraturan Presiden Nomor 79 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang ada 3 hal. Yang pertama adalah Nusantara sebagai ibu kota politik akan ditetapkan oleh Bapak Presiden pada tahun 2028. Untuk itu kami ditugasi untuk 2 hal. Pertama, terbangunnya KIPP IKN tahun 2025 sampai 2028 ini khususnya menyelesaikan komposisi atau ekosistem yudikatif dan legislatif. Di sana juga sudah ada target-targetnya. Kemudian yang kedua adalah mulainya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN, yaitu mulai pemindahan ASN ke IKN mencapai 1.700 sampai 4.100 orang yang dimulai pada tahun 2025 ini. Dan kami sudah siapkan semua prasarana perkantoran maupun huniannya. Lanjut, saya kira ini agak jadi pembangunan di IKN dibagi menjadi 9 klaster dari kawasan inti pusat pemerintahan sampai pusat perikanan terpadu yang 9. Sekarang ini sesuai dengan Perpres 79 tahun 2025 tadi, kita fokus pada kawasan inti pusat pemerintahan, jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif yang harus selesai akhir 2027 atau semester 1 tahun 2028. Lanjut, ini sudah kami dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri dengan penegasan batas wilayah IKN yang sudah disepakati bersama dengan Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan. Di sini disepakati adanya luasan 7 kecamatan, 54 desa dan kelurahan yang masuk pada delineasi IKN dengan total luas sementara 252.726 hektar yang berpenduduk 147.000 jiwa atas sensus yang sudah dilakukan bersama dengan BPS. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Menteri dalam Wamen untuk bisa segera menetapkan ini melalui keputusan Bapak Menteri Dalam Negeri. Bapak sekalian yang kami hormati, tahapan pembangunan IKN berdasarkan Perpres Nomor 63 tahun 2022, yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2045. Jadi ada 5 tahapan. Yang sudah diselesaikan adalah tahun 2020 sampai 2024 berupa kawasan eksekutif, perkantoran-perkantoran eksekutif dan huniannya. Kemudian pada sekarang ini kita sudah masuk pada tahapan kedua untuk pembangunan
KIPP tadi. Nanti akan kami laporkan selanjutnya. Kemudian sampai dengan tahun 2045 nanti. Lanjut. Kebutuhan anggaran, total kebutuhan yang kami sudah usulkan sejak tanggal 30 Januari tahun 2025 yang sudah disetujui Bapak Presiden, dan tadi jam 10 Bapak Sekjen seluruh kementerian dikumpulkan Bapak Seksnek dan membicarakan tentang program tahun 2026, dan kemudian Pak Sekjen bilang yang ikut. Jadi kita tetap dalam kerangka penyelesaian yudikatif legislatif 48,8 triliun tadi, walaupun tahun 2026 sudah diindikasikan harus ada self blokirnya 10%, tapi menurut beliau untuk IKN tetap pada 48,8 ini. Alhamdulillah. Untuk itu dari 48,8 ini kami programkan tiap tahunnya. Pada tahun 2025 ini kebutuhannya adalah 14,4. Pada original DIPA adalah 6, kemudian kami mengusulkan 8, tapi karena baru setujui pada bulan September kemarin, kami tidak bisa menyerap 8, tapi hanya separuhnya saja, sehingga total DIPA 2025 menjadi 10, jadi 6 plus 4. Sisanya yang 4, sudah kita bahas dengan Menteri Keuangan, di jereng sampai 2026. Jadi 2026 nanti, kebutuhannya 17,08 triliun, yang sudah ada di PAS sekarang, original, 6,26. Nanti akan diusulkan sebagai ABT-nya 4 plus 10, jadi 14 atau 15,1 nanti kebutuhan ABT-nya. Akan kita urus nanti setelah Januari nanti. Ini sudah ada mekanisme kesepakatan dengan Kementerian Keuangan dan Mensesnek. Kemudian tahun 2027 dibutuhkan 14,64 dan 2028 2,68, sehingga tetap mengikuti kebutuhan total 48,8 triliun untuk penyelesaian yudikatif, legislatif, dan pelaksanaan pendukung lainnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, realisasi dan proyeksi 25 ini. Jadi kami laporkan tadi, DIPA awal kami adalah 10,082, tapi dengan adanya efisiensi menjadi 8,929 triliun. Saat ini, belanja kami baru mencapai 55,9%, karena yang 3 tadi, yang 4 triliun tadi baru disepakati atau disetujui September, sehingga nanti pada tanggal 5 Desember akan terakhir penandatanganan kontrak yang untuk penyelesaian yudikatif dan legislatif, sehingga nanti bisa terserap 3,68 triliun, sehingga menjadi 7,7,06, jadi di row 9, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana. Dengan demikian proyeksinya untuk tahun 2025 ini akan menjadi 96,9%. Anggaran terbesar yang akan direlasikan pada bulan November dan Desember 2025 adalah pekerjaan pembangunan IKN batch kedua tahun 2025, yaitu tahun ke-1 kontrak jamak 2025, 26, dan 27. 2 menit lagi Pak Bas. Ya Mbak. Lanjut, ini tahapannya tadi yang 2025 sampai 2028, tahun 2025 batch 1 yang sekarang hanya 1 single year, yang harus selesai pada Desember ini. Sekarang progresnya sudah mencapai 76,1% dan akan selesaikan di akhir Desember 2025. Kemudian batch kedua 2025 sampai 2027 dengan anggaran 20 triliun tadi yang kami sampaikan. Kemudian tahun 2026 sampai 2027, jadi ada 2 multi years, 25, 26, 27. Kemudian 26, 27, 28. Ini yang kami maksudkan dengan batch kedua dan batch ketiga tadi. Lanjut, selain APBN yang untuk pembangunan IKN, seperti setelah kami laporkan kemarin, adalah adanya kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi pembangunan IKN tidak hanya APBN, tapi ada KPBU sebesar 158,73 triliun. Yang 5,63 triliun sudah disetujui oleh Bapak Menteri Keuangan.
Kemudian untuk hunian, sedangkan untuk KPBU jalan ada 6 pemrakarsanya. Lanjut, sedangkan untuk sektor swasta jadi direct investment yang dilakukan oleh swasta melalui sektor pendidikan, komersial, perbankan, pergudangan, hunian, dan residensial berjumlah total investasi 66 triliun. Contohnya misalnya SMA Taruna Nusantara, kemudian SMA Universitas Gunadarma dan lain-lainnya, hotel, restoran, dan lain sebagainya. Bapak sekalian, selain menyiapkan prasarana fisik dan fisiknya, kami juga menyiapkan regulasi untuk menyambut pemerintah daerah khusus IKN pada tahun 2008 bersama dengan JIMNI, School of Law and Government, dengan telah ditandatangani MOU bersama Bapak JIMNI Asyidiki. Lanjut, kemudian untuk menciptakan kota hutan tidak hanya menanam pohon, tapi juga kami mempunyai satgas tambang ilegal, lingkungan hidup dan SDA, dan aktivitas ilegal lainnya. Hasilnya adalah telah disita 351 kontainer batu bara dan menyitanya ada di Surabaya dan di Balikpapan. Lanjut, kemudian 9 unit alat berat, 11 truk trailer, dokumen palsu, dan ditetapkannya 5 orang sebagai tersangka. Lanjut, kami seperti yang sampaikan, untuk membangun sebagai kota hutan selalu kita menanam. Kemarin Bapak Komisi 2 setelah seluruh stakeholder sudah melakukan penanaman pohon di IKN. Terima kasih. Kemudian kami juga melakukan pendampingan pada petani dan UKM pangan dan akan meningkatkan kebisaan para pelaku bisnis di IKN. Lanjut, jadi semua kami lakukan baik pelaksanaan fisik maupun non fisik, regulasi, institusi, dan juga pendampingan serta peningkatan UMKM di kawasan IKN. Demikian Bapak yang kami laporkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.